Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Oktober 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Readingan ini juga bisa vice versa atau bolak-balik untuk pesan dan energinya. Jadi kalau tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil pesan-pesan yang menurut kamu bisa kamu pelajari di minggu ini ya. Yang diabaikan bila tidak cocok, anggap ini sebagai fun reading. Oke, ada King of Swords, Seven of Pentacles, Five of Pentacles, Knight of Swords, ada Queen of Swords, Ace of Wands, Six of Wands, dan juga Page of Cups ya. Oke, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu nih yang sepertinya adalah single parent ya. Ada yang single parent ya, ada juga yang merupakan atasan. Energinya udah mature nih gitu, udah dewasa ya, banyak pengalaman, independen, tahu mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang baik nggak baik untuk pribadi diri sendiri ya. Saya ngelihat kamu adalah sosok yang pekerja keras ya, sangat telaten, disiplin, sangat hati-hati, juga sangat detail ya. Untuk beberapa di antara kamu ada yang ngerasa frustasi, stres ya di situasi pekerjaan kamu, pengen rasanya keluar ya, pengen rasanya cepet di dalam mengambil keputusan, pergi meninggalkan pekerjaan ini karena nggak kembang-kembang, gitu-gitu aja terus gitu ya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu tahu betul gitu ya, kalau misalnya kita kerja satu bidang aja ya memang income-nya bakalan flat terus gitu. Tapi kalau mau bertambah, kalau kita kreatif ya, inovatif, kita mau berusaha ya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka akan selalu ada jalan untuk menambah income. Ini bagus banget nih gitu ya. Ini sosok problem solver ya, selalu bisa memberikan solusi untuk setiap tantangan atau situasi yang dihadapi, sesulit apapun kondisi keuangan ya. Kalau kamu memiliki energi seperti yang saya sebutkan tadi ya, sosok yang walaupun single parent, ada juga ini yang masih single dia walaupun energinya udah mature ya, ada yang udah banyak usianya gitu, walaupun single ya, banyak pengalaman ya, sangat independen di dalam berkarir ya, di dalam mengemukakan pendapat, ini percaya diri gitu. Dan dia belajar dari pengalaman ya, bukan hanya dari pengalaman dia saja, tapi pengalaman dari orang-orang sekitar, orang tua juga gitu. Jadi kalau kamu memiliki karakter ini nih, kamu adalah problem solver, bisa menemukan, selalu punya cara tersendiri nih untuk mencari solusi gitu ya. Ya, bahkan untuk berpikir yang sangat tabu, sangat sangat weak sendiri gitu ya, yang hal-hal negatif ya. Jadi ini bisa ini gitu. Ini ibarat main catur gitu ya kan. Mau kiri boleh, kanan boleh, depan, belakang, atas boleh gitu ya. Bisa dia bermanuver terus gitu ya. Kalau ini gambar burung yang hitam di atas ini adalah simbol dari dunia gelap. Artinya dunia gelap bukan berarti jahat atau energinya gak bagus ya. Sejauh ini saya ngelihat ini bagus. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan, bagaimana mungkin kita bisa merindukan terang kalau kita tidak pernah ke tempat
yang gelap, kan gitu ya. Kita merindukan panas karena kita berada di lingkungan yang dingin. Jadi hidup itu memang harus harmoni gitu ya. Seperti kita main keyboard atau piano. Kalau kita memainkan kunci putih terus gini, ya nggak ada harmoni, nggak indah gitu. Harus berpasangan dengan kunci yang warna hitam, maka terciptalah balada gitu ya. Ya, irama-irama yang sangat enak untuk didengar gitu, sampai menusuk ke alam bawah sadar. Ya, intinya adalah ketika kamu adalah sosok yang berada di antara dunia yin yang, ini ibarat seperti yin yang, seseorang yang udah menguasai lingkungan yin yang ini, dia menjadi pribadi yang sangat independen, cara berpikir independen juga ya. Konsep pemikirannya bahwa di dunia ini sebenarnya nggak ada yang benar dan salah, semuanya itu berdasarkan situasi, proporsional atau enggak, baik untuk diri sendiri dan orang lain atau enggak. Itu aja sebenarnya kalau hukum alam gitu ya. Ya, ada Ace of Wands ya. Saya lihat beberapa di antara kamu akan mendapatkan semacam hadiah buah pemikiran ya. Ada semacam perubahan yang ingin kamu lakukan di dalam karir kamu gitu, tapi ada sedikit keraguan-raguan di sini ya. Sementara Ace of Wands di sini merupakan simbol jangan ragu-ragu ya, tapi jangan ragu-ragu juga, kamu harus berdasarkan analisa yang bijaksana gitu ya. Jangan buru-buru juga di dalam mengambil langkah setiap kali ketika kamu memperoleh ide, oh aku buka ini, buka usaha ini itu gitu. Semuanya harus ada berdasarkan observasi ya, berdasarkan pengalaman orang, pengalaman kamu sendiri juga. Pada akhirnya kamu tidak ragu-ragu gitu ya. Jadi harus memastikan diri tidak ada keraguan ketika kamu ingin memulai suatu usaha yang baru atau karir baru. Oke, ada Six of Wands, ada Page of Cups, ada kebangkitan di sini nih gitu. Ada Page of Cups juga, ada perasaan senang ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya akan memperoleh undangan di sini ya, ketemu dengan seseorang yang membuat hati kamu ini seperti bernostalgia kembali ya. Ada semacam situasi emosional yang romantik, situasi emosional yang enlightening gitu ya, bercahaya gitu. Jadi ada seperti inspirasi yang kamu dapatkan lewat pertemuan kamu dengan seseorang di sini. Bisa jadi seseorang ini adalah teman lama kamu atau keluarga ya, nggak lama ketemu lagi gitu. Bisa jadi ini adalah seseorang yang memberikan kamu di sini pencerahan. Awalnya kamu udah pesimis gitu ya, nggak semangat atau ragu-ragu untuk mengambil langkah, untuk mengambil solusi apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk menambah income, apa kira-kira yang akan kamu lakukan, terus bertahan di karir kamu yang sekarang atau pindah gitu ya. Karena ada beberapa di antara kamu udah nggak bertahan gitu tinggal di lingkungan pekerjaan kamu gitu ya. Jadi sepertinya kamu akan mendapatkan pencerahan ya. Saya ngerasa di sini ada semangat gitu, yang tadinya kamu nggak semangat di sini jadi semangat ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Gemini ya. Sorry ya, saya ulang lagi nih, agak susah soalnya. Oke, ada Ten of Wands, ada Queen of Pentacles, ada
Queen of Pentacles, Five of Pentacles, Queen of Swords, ada Page of Cups, ada Six of Swords, Eight of Cups, dan juga The Star. Oke, ada Ace of Pentacles. Ada beberapa di antara kamu sepertinya akan memberikan kamu bantuan. Ini luar biasa ya. Five of Pentacles, Five of Pentacles. Sangat-sangat frustasi, terpuruk. Kamu seperti berada di lingkaran di mana nggak ada jalan keluar. Seperti mentok. Padahal sebenarnya itu rasa khawatir, rasa takut, pemikiran kamu sendiri yang udah membelenggu keterbatasan tadi gitu ya. Sementara sebenarnya ada di sini kunci, ya, ada jalan keluar nih untuk menyelesaikan masalah keuangan ya, atau kamu yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Nah, bakalan ada di sini seperti tawaran, bantuan, orang yang akan membukakan pintu rezeki sama kamu. Doa kamu terkabulkan di sini nih, gitu. Itu yang membuat kamu semangat di minggu ini. Wah. Walaupun ada beban yang sangat berat yang kamu pikul ya, ada kekecewaan ya. Saya lihat ada beberapa di antara kamu ini yang pada akhirnya bakalan meninggalkan pekerjaan kamu. Kamu pergi, dan sepertinya kamu pergi bukan karena pergi gitu aja gitu ya, enggak, tapi ada yang udah menampung kamu gitu. Kalaupun belum dapat pekerjaan, ada yang nge-support kamu ya. Jadi ada dua, kamu pergi dari lingkungan pekerjaan kamu karena kamu sudah dapat pekerjaan. Yang kedua, belum dapat pekerjaan tapi ada yang nge-support kamu secara financial ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ya di minggu ini akan memperoleh kabar gembira. Ini kabar gembira nih. Di sini ada Page of Cups, di sini juga Page of Cups. Ya, dari energi Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya punya banyak pekerjaan, tanggungan, biaya hidup ya. Nah, kamu dapat kabar, tiba-tiba ada solusi nih. Cepet banget gitu solusinya. Ya, padahal di sini sempat stres ya. Aduh, gimana ini gitu ya, gimana solusinya gitu ya, pusing gitu ya. Tapi tiba-tiba ada kabar, ada solusi, udah selesai semuanya ya kan. Nah, pada akhirnya kamu di sini mendapatkan kebahagiaan, ada keberuntungan intinya di sini ya. Ini yang membuat kamu semangat di minggu ini ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini saya ngelihat merupakan usahawan, kamu pengusaha ya. Kamu ngerasa usaha kamu kok nggak kembang-kembang gitu-gitu terus ya. Ada lagi yang konten kreator ya gitu terus ya. Kadang membosankan ya kalau income nggak naik. Kalau income naik kan semangat gitu ya kan. Nah, saya ngelihat beberapa di antara kamu akan memperoleh ide nih, kreativitas. Oh, begini nih seharusnya yang aku harus lakukan gitu ya. Ya. Awalnya nggak yakin. Nah, di sini kamu menemukan kebahagiaan itu. Ya, semakin bersemangat lagi ya. Ada Knight of Wands di sini nih. Semakin passionate. Ya. Intinya di minggu ini untuk game ini, kalau saya ngelihat ya, untuk beberapa di antara kamu yang memiliki ascendance Mercury di rumah kedua, 12 harus banyak-banyak bermeditasi nih gitu. Meditasi itu ngebantu kamu menjadi sosok yang akan lebih peka terhadap suara hati kamu. Ketika kamu peka dengan suara hati kamu ya, kamu akan dituntun ke jalan yang benar, yang menguntungkan kamu, yang membawa kamu kepada kebahagiaan ya. Beberapa di antara kamu ya bisa jadi ya udah ngerasa bosan dengan pekerjaan ini, income-nya gitu-gitu aja terus gitu. Lantas kamu mau pergi ya, ditinggalin gitu aja gitu ya kan. Harus ada kesabaran dong gitu, harus ada konsistensi gitu ya. Hold your vision gitu. Nah, kalau kita asik gonta-ganti terus ya, kapan berkembangnya, kapan majunya kan gitu ya. Harus sebenarnya ada ini nih, semacam meditasi seperti yang saya katakan tadi ya. Tanyakan hati kamu dulu ya, apakah memang benar-benar bidang yang kamu geluti sekarang ini ya pada akhirnya bisa berkembang, akan menjadi boom gitu ya, seperti lead bloom gitu. Memang lambat dia bertumbuhnya, tapi sekali
mekernya luar biasa, bertahan lama kan gitu ya. Yang tahu itu adalah diri kamu sendiri. Yang tahu itu adalah koneksi batin kamu sendiri terhadap situasi yang dealing sama kamu ya. Makanya saya katakan meditasi sangat penting di minggu ini bagi Gemini untuk mengarahkan rasa percaya diri dan juga sikap kamu di dalam menyikapi karir kamu, antara bertahan atau pergi gitu ya. Beberapa udah pergi nih gitu, meninggalin pekerjaannya gitu, tapi beberapa masih ada yang bertahan ya. Sembari kamu bertahan, kamu nambahin kerjaan-kerjaan tambahan untuk menambah income, itu bagus banget nih kalau saya ngelihat di situ ya. Ya seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kamu memang benar-benar yakin bidang kamu akan booming suatu saat ya, harus ada konsistensi, kesabaran ya. Kita belajar dari orang-orang sukses ya, mereka juga butuh waktu yang sangat lama untuk menjadi orang yang sukses seperti Steve Jobs ya. Bukan 1 tahun 2 tahun, enggak, puluhan tahun kan gitu. Ya intinya adalah mengenali diri sendiri ya, mengenali energi diri sendiri, bagaimana kecocokan kamu dengan bidang yang kamu geluti ya. Itu aja. Demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat. Semoga berbahagia and goodbye.